Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita agar kita bersama-sama bisa merenungkan dan kita bisa menyadari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kepadamu ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan Kau nyatakan bagi kami. Dan sekarang ya Bapa, hamba-Mu, anak-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memampukan agar anak-Mu ini bisa berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga ya Bapa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, agar Roh Kudus yang menolong memampukan mereka juga agar kebenaran firman Tuhan yang didengar dan direnungkan ya Bapa itu menjadi penguatan dalam iman kami. Terima kasih ya Bapa. Sesungguhnya pada hari ini kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26 saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian, namun sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini dalam teks yang baru saya bacakan, saya memberikan tema yaitu keyakinan tentang keselamatan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, saya mau menyampaikan tentang pada saat itu Paulus di dalam memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus menuliskan surat. Kemudian tujuan Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu untuk apa? Untuk meyakinkan orang-orang yang ada di Roma bahwa hubungan mereka telah dipersatukan dengan Tuhan Allah. Hubungan mereka telah diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Sehingga melalui surat yang bersama-sama kita bacakan pada saat ini, jemaat yang ada di Roma itu bisa yakin tentang iman mereka, bisa yakin tentang keselamatan mereka, bahwa hanya melalui Yesus Kristus sajalah maka mereka memperoleh jalan pendamaian kepada Bapa yang ada di sorga. Sehingga melalui jemaat yang ada di Roma, saya mau menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebagai orang Kristen, maka kita harus yakin tentang apa? Tentang keselamatan kita. Bahwa melalui kita percaya kepada Yesus Kristus, kita yakin tentang keselamatan kita. Mengapa demikian? Jadi melalui firman Tuhan ini saya akan bagi dalam beberapa poin mengapa kita harus yakin
tentang keselamatan kita melalui Yesus Kristus. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi mengapa kita harus yakin tentang keselamatan kita? Bahwa kebenaran Allah telah dinyatakan. Melalui apa kebenaran Allah itu dinyatakan? Melalui bukan lagi perbuatan-perbuatan kita, bukan lagi usaha-usaha kita, atau dalam konteks orang-orang Yahudi pada saat itu, bukan lagi mereka taat rutin melakukan aturan-aturan hukum Taurat. Bukan itu, tetapi apa? Melalui kebenaran Allah yang telah dinyatakan, yaitu di dalam Yesus Kristus, melalui karya keselamatannya. Maka apa? Setiap orang-orang yang percaya memperoleh keselamatan, memperoleh pembenaran di hadapan Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, sebagai orang Kristen, mengapa kita harus yakin tentang keselamatan kita? Jadi yang kedua yaitu kita sebagai orang Kristen dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi kata dibenarkan dengan cuma-cuma itu adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat besar di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang percaya tidak usah lagi taat di dalam aturan-aturan, tidak usah lagi taat di dalam segala sesuatu yang akan diusahakan untuk keselamatannya. Tetapi melalui apa? Melalui iman, melalui percaya, maka orang-orang diberikan keselamatan, diberikan pembenaran. Dengan apa? Dengan cuma-cuma. Seperti halnya di dalam sebuah pengadilan, seorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh karena apa? Oleh karena ia melakukan kejahatan, ia melakukan pelanggaran. Contohnya ada seorang yang membunuh pada saat itu. Kemudian seorang ini diperhadapkan di dalam sebuah pengadilan, tetapi pada saat diadili, hakim itu mengatakan apa? Orang itu tidak bersalah, orang itu dibenarkan. Dan begitu pun juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kita pun sebagai orang yang berdosa, kita pun sebagai orang yang bersalah karena natur kita yang sudah rusak di hadapan Tuhan Allah. Tetapi apa? Kita memperoleh pembenaran itu dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma itu karena apa? Itu karena iman kita. Jadi mengapa kita harus yakin kita harus yakin tentang keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya? Karena melalui pembenaran, melalui kasih karunia, melalui anugerah yang Tuhan Allah sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, sebagai orang Kristen, mengapa kita harus yakin tentang keselamatan kita? Yaitu bahwa Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Jadi ini adalah kabar baik bagi saya, bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya, bahwa kita harus yakin tentang keselamatan kita karena Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi apa? Menjadi jalan pendamaian. Menjadi jalan pendamaian artinya sebelumnya ada yang tidak berdamai. Siapa yang tidak berdamai? Manusia. Siapa yang tidak berdamai? Saya dan kita semua. Pada awalnya, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang tidak berdamai. Tetapi melalui Kristus yang ditentukan Allah menjadi apa? Menjadi jalan pendamaian. Agar manusia yang berdosa, agar manusia yang rusak memperoleh jalan pendamaian. Sehingga melalui Kristuslah yang mendamaikan saya, yang mendamaikan kita semua kepada Tuhan Allah. Jadi pendamaian ini, Kristus Yesus yang ditentukan Allah untuk menjadi pendamaian sebenarnya bukan ketika, tetapi pada awalnya, pada dasarnya sudah dinubuatkan, sudah disampaikan
ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu di mana ketika manusia di Taman Eden, ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Allah langsung mengumumkan. Apa yang diumumkan Allah? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, Allah langsung mengatakan, aku akan mengadakan. Apa yang diadakan Allah? Permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan, bahwa keturunan perempuan akan datang, keturunan perempuan akan lahir yang akan meremukkan kepala keturunan ular. Dan siapakah itu? Kristus. Kristus yang melakukan apa? Kristus yang melakukan jalan pendamaian. Ia mati di atas kayu salib, kemudian mengatakan apa? Telah selesai. Apa yang diselesaikan oleh Yesus ketika ia di atas kayu salib? Masalah manusia yang paling besar. Dan apa masalah manusia yang paling besar? Masalah manusia yang paling besar bukan ketika berasnya di rumah telah habis, bukan. Masalah manusia bukan ketika dompetnya bukan karena isi dompetnya tidak ada uang, bukan itu. Tetapi yang menjadi masalah terbesar manusia yaitu apa? Masalah dosa. Dan itu diselesaikan Yesus Kristus ketika ia dipakukan di atas kayu salib, ketika ia mencucurkan darahnya. Dan apa yang Yesus katakan? Telah selesai. Dosa saya yang dulu, dosa kita yang dulu, dosa yang kita lakukan pada saat ini, dan dosa yang akan kita lakukan, semuanya itu diselesaikan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk manusia yang berdosa itu memperoleh pembenaran di hadapan Tuhan Allah. Sehingga melalui kesimpulan saya pada saat ini bahwa sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang bersalah di hadapan Tuhan Allah, seharusnya kita dibinasakan. Seharusnya kita akan memperoleh maut. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Tuhan Allah menyatakan adilnya kepada manusia itu ketika Kristus Yesus melaksanakan karya keselamatan Tuhan Allah di atas kayu salib. Sehingga melalui karya keselamatan Tuhan Yesus, apa yang diperoleh setiap orang yang percaya, apa yang diperoleh setiap manusia yang berada di dalam dosa, yaitu adalah memperoleh keselamatan. Dan sebagai orang yang berdosa, tetapi sebagai orang yang percaya juga, saya harus yakin, sebagai orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya saya harus yakin bahwa saya telah memperoleh keselamatan. Saya telah memperoleh pendamaian, dan kelak saya akan kembali tinggal bersama dengan Allah di surga. Jadi itu menjadi kabar baik bagi saya, dan itu juga menjadi kabar baik bagi kita semua. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa, oleh karena saat ini hamba-Mu, anak-Mu telah menyampaikan sebagian kecil dari firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus yang menolong kami, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, agar kami bisa mengerti, kami bisa memahami setiap sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Itu cuma-cuma ya Bapa. Sehingga sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang akan menerima maut, kami hanya menerima keselamatan itu dengan iman. Kami hanya menerima keselamatan itu dengan percaya, sehingga Tuhan membenarkan kami, Tuhan melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk datang kepada-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Ini doa ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Here I am to worship